Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung, kemonotonan, dan maksimum dan minimum fungsi aljabar. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita diingatkan kembali bentuk rumus turunan fungsi aljabar serta sifat-sifatnya. Nah, sebelum ke materi ini, kita kemarin sudah belajar tentang rumus turunan fungsi, ya kan? Nah, dan sifat-sifatnya yang ada 7 itu. Yang pertama, jika fx sama dengan A, maka turunannya adalah sama dengan 0, karena dia tidak punya variabel, ya kan? Sampai seterusnya, sampai ke U dibagi V. Nah, masih ingat kan? Kalau sudah lupa lagi atau bagaimana caranya, masih belum paham, silakan tonton video sebelumnya. Oke? Kita lanjut. Nah, kita masuk ke kemiringan garis singgung. Apa sih itu kemiringan garis singgung? Nah, pada kemiringan garis singgung ini, kita akan mencari yang pertama persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx. Jadi, ketika kita mengetahui sebuah persamaan yaitu fungsi x, maka di titik x1, y1, maka untuk mengetahui persamaan garis singgungnya, yaitu rumusnya adalah y dikurangi y1 sama dengan m ini gradien. Sudah belajar kan di materi sebelumnya ya, gradien. Nah, dikali x dikurangi x1 dengan untuk mencari m-nya atau gradiennya adalah m sama dengan turunan pertama dari x1 atau dari fungsi x ini diturunin sekali. Nah, sama dengan nanti diganti fungsi x-nya ini menjadi x1. Kalau misalnya x1-nya di sini 2, berarti nanti ketika udah diturunkan fungsinya, x-nya diganti dengan angka 2, seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu ketika kita ditanyakan garis normal, berarti garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung dan titik singgung. Persamaannya ketika kita disuruh mencari persamaan garis normal, maka rumusnya adalah y dikurangi y1 sama dengan min 1 per gradien dikali x dikurangi x1. Nah, bedanya apa sama garis singgung? Kalau garis singgung ininya dikali m. Kalau garis normal ininya gradiennya adalah min 1 per gradien gitu ya. Bedanya hanya di situ. Sampai sini paham? Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, Ibu punya contoh soal seperti berikut. Misalnya, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1 di titik 1,1. Nah, dari soal ini kita mengetahui apa? Yang kita ketahui berupa apa? Nah, yang kita ketahui apa? Yang pertama, nah ini kan, ini adalah fungsi X-nya. Nah, terus apa lagi yang kita ketahui? Ini. Apa ini? Ini X1, ini Y1. Maka fx-nya adalah X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2, X1-nya 1, Y1-nya 1, gitu ya. Nah, berarti ini disuruh nyari apa? Gradien garis singgung. Carinya M-nya, gradiennya. Maka tadi rumusnya apa? Nah, maka rumusnya adalah, ini fungsi X, ya kan? Kan tadi cara nyari gradien adalah turunin dulu fungsi X-nya, ya kan? Berarti ininya kamu turunin dulu. Turunan dari ini apa? Ini kan ada pangkatnya, berarti 2 dikali di sini. Angka yang di depannya 1, berarti 2x, ya kan? Yang ini 2 kali 1 tambah 2x
di sini kan pangkatnya 1, berarti 1 dikurang 1 ya sama dengan 0. Berarti ini X pangkat 0, karena ini X pangkat 0 sudah tidak bisa ditulis. Nah, yang min 2 nuruninnya gimana? Berarti yang min 2 nggak usah diturunin. Kenapa? Karena sama dengan 0 kalau diturunin, karena dia nggak punya variabel gitu ya. Berarti turunannya adalah berapa? 2X plus 2 ini, gitu ya. Nah, jika sudah diturunkan, maka kita dapat 2X plus 2, maka yang tadi Ibu sudah bilang, berarti cari M-nya adalah ketika ini sudah diturunkan, berarti turunannya adalah DY per DM, atau bisa ditulis begini, X sama dengan 1, gitu ya. Nah, kita ganti setiap X dengan angka 1. Satunya dari mana? Dari X1. Karena ininya tadi rumusnya apa? X sama dengan X1, gitu kan? Berarti kita ganti setiap X dengan angka 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 2. Berarti sama dengan 2. Berapa? 4. Salah ya. Ini 4. Bentar. Gue hapus dulu. Gue tulis lagi ya. Nah, maka gradiennya adalah 4. Jadi gradien garis singgung adalah, ini juga salah. Harusnya 4 gitu. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva ini fungsi X-nya, di titik yang berapsis 1. Nah, Bu, kalau yang tadi titiknya ada X1, Y1-nya udah jelas. Nah, kalau di sini cuma di titik yang berapsis 1, maka yang pertama kali kita harus lakukan apa? Yang pertama kali kita harus lakukan adalah tentukan titik singgungnya. Cari ininya. Caranya gimana? Caranya adalah kita pakai titik apsis ini. Titik apsis ini itu sama dengan X1. Nah, berarti untuk dapat titik ini, berarti kita tinggal cari Y1-nya. Gimana caranya? Caranya adalah ini. Kita masukkan ke persamaan ini. Berarti untuk mencari Y1 sama dengan kita masukkan fungsinya 2X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 dikurangi X ditambah 6. Berarti kita ganti setiap X dengan angka 1. Kenapa? Karena ini absisnya adalah X sama dengan 1, ya kan? Berarti 2, 1 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 6. Berarti hasilnya 2. Berarti kita udah dapat nih, Y1-nya 2, X1-nya 1. Maka titik singgungnya adalah 1,2. Nah, Bu, apakah selesai sampai sini? Enggak. Nah, ketika kita sudah dapat titiknya, maka kita tinggal masukkan ke rumus yang seperti tadi contoh yang pertama. Apa yang pertama kita harus lakukan? Adalah menurunkan fungsi X-nya, ya kan? Kita turunin, ya kan? Berapa? 2 kali 3, 6, X, ya kan? 3 kurang 1, 2, dikurangi 5 kali 2, 10, X, 2 kurang 1, 1, dikurangi 1, dikali 1, 1, X 1 dikurangi 1, 0, berarti X pangkat 0 nggak usah ditulis, ditambah 6, turunan dari 6 adalah 0. Berarti turunannya adalah dari fungsi ini 6X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 1, ya kan? Nah, sudah sampai sini, berarti kita apa? Cari apa lagi? Cari M. Gimana cara nyari M? Gitu kan? Turunan pertama ininya X-nya sama dengan X1. Berapa X1-nya? 1. Gitu kan? Berarti gimana caranya? 6 kali 1 pangkat 2 dikurangi 10 kali 1 dikurang 1. Sama dengan 6, 1 pangkat 2, 1 dikurangi 10 dikali 1. 10 kurangi 1. Bapak? Min 5. Ya kan? Jadi kita dapat nih M-nya min
5. Terus kita masukkan ke persamaannya. Gimana? Y dikurangi Y1, ya kan persamaannya rumusnya gini, M X dikurang X1 gitu kan. Karena Y-nya belum diketahui, maka Y1-nya 2, M-nya min 5, X-nya belum diketahui, X1-nya 1 gitu kan. Y min 2 sama dengan min 5X plus 5, ya kan? Berarti Y sama dengan min 5X plus 5, ini kita pindah ruaskan, berarti plus 2. Berarti sama dengan min 5X plus 7. Berarti Y sama dengan min 5X plus 7. Ini adalah persamaan garis singgungnya, gitu. Paham ya? Jadi kalau ditanyain gradien berarti cuma sampai sini. Nah, kalau ditanyanya persamaan garis singgung berarti kita lanjut sampai ketemu Y sama dengannya, persamaannya. Gitu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu contoh 3. Tentukan persamaan garis singgung kurva. Sekarang pada kurva. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3 yang tegak lurus dengan garis X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Gitu kan? Maka penyelesaiannya adalah tentukan dulu turunan pertama fungsi Y-nya. Fungsi Y-nya mana yang ini kan? Maka Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3. Berarti turunannya adalah dy per dx itu sama dengan ini ya. Gitu. Ini kata lainnya. Maka turunan dari ini adalah 2 kali 1, 2. X. 2 dikurangi 1, 1. 3-nya sama dengan 0 kan? Berarti turunannya adalah 2x. Ya kan? Nah, yang kedua adalah tentukan gradien garis singgungnya. Berarti gradien garis singgungnya, misalnya garis H adalah, berarti garisnya yang ini nih, garis yang tegak lurusnya, gradiennya. Berarti X, ya kan, ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka, gimana caranya? Cara nyari gradiennya? Diapain ini? Nah, berarti ini cara nyari gradiennya adalah, nah, begini kan fungsinya adalah apa? X ditambah 2Y plus 2 sama dengan 0, ya kan? Kita bikin ini persamaannya persamaan Y. Berarti gimana caranya? Ini kan 2Y. Berarti ininya pindah kan? Min X, ya kan? Min 2. Gitu kan? Nah, karena ininya 2Y, berarti kalau ininya Y, gimana? Berarti min X, min 2 per 2. Berarti sama dengan min X per 2, min 2 bagi 2, 1. Atau bisa ditulis dengan min 1 per 2 X min 1, gitu kan? Nah, berarti kita dapat nih, Y-nya sama dengan min 1 per 2 X dikurang 1. Nah, kita cari gradiennya. Gimana cara nyarinya? Tadi cara nyari gradien adalah ketika udah diturunin fungsi pertama, maka ininya dikali sama X1. Nah, X1-nya berapa, Bu? Kan ini nih nggak ada titiknya, ya kan? Bu, ini nggak ada titiknya nih. Terus gimana, Bu, kalau ini nggak ada titiknya? Jadi kalau nggak ada titiknya, untuk mencari M-nya, maka ini adalah begini.
Nah, karena ini nggak ada titiknya, maka nyari M-nya seperti apa, Bu? Nyari M-nya adalah seperti ini. Karena udah diketahui fungsinya ya kan, Y sama dengan min 1/2X dikurangi 1, maka ini kita turunkan saja fungsi yang ini. Maka turunannya adalah, kan ini dulu yang pertama, min 1/2 kali 1, min 1/2X, 1 dikurang 1, 0, berarti X pangkat 0 tambah 0 ya kan. Karena ininya 0, maka nggak usah ditulis, berarti turunannya adalah min 1/2 ya kan. Berarti ini yang kita jadiin gradiennya untuk ini garis yang tegak lurusnya. Nah, kita udah dapet yang ini min 1/2 ya kan. Nah, misal G adalah garis singgung kurva, karena garis G tegak lurus dengan garis H ini kan. Nah, maka G itu tegak lurus dengan H, maka kita begini, MG dikali MH sama dengan min 1 ya kan. Nah, setelah itu setelah ini maka MG sama dengan MH-nya tadi dimasukin min 1/2 sama dengan min 1 ya kan. Berarti MG sama dengan ini pindah ruas kan. Jadi pembagi kan, ini sama dengan min 2/1 kan gitu. Berarti kalau kayak gini gimana? Ini min 1/2 ini. Nah, berarti kan ini bisa diginiin, min 1 kali min 2/1, berarti sama dengan 2 ya kan. Berarti MG nya sama dengan 2. Nah, setelah ini tentukan titik singgungnya. Nah, X1 sama Y1 nya ditentukan. Gimana caranya? Caranya adalah MG sama dengan turunannya X sama dengan X1, berarti MG nya 2 sama dengan turunan ininya 2X, berarti X sama dengan 2/2, 1, berarti X1 nya sama dengan 1. Nah, untuk nyari Y1 nya sama kayak yang tadi absis. Nah, kita masukkan aja ke persamaannya yang ini kan, Y sama dengan X pangkat 2, karena X nya 1, berarti 1 pangkat 2 ditambah 3, berarti sama dengan 4 gitu ya. Jadi titik singgungnya adalah X1, Y1, berarti sama dengan 1,4 gitu. Nah, setelah itu tentukan persamaan garis singgung Y dikurang Y1 kan, sama dengan MG dalam kurung X dikurang X1, berarti Y dikurang Y1 nya min 4 sama dengan M nya 2 dikali X dikurangi X1 nya 1 gitu kan. Y sama dengan ini aja 2X min 2 ya kan, min 2. Nah, ini pindah ruas ke sini jadi plus 4, min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Berarti kesimpulannya adalah jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3 yang tegak lurus dengan garis X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0 adalah persamaannya ini, Y sama dengan 2X ditambah 2 gitu. Sampai sini paham? Kalau Ibu kecepatan, silahkan diulang-ulang kembali video ini ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kemonotonan fungsi. Nah, secara aljabar, pengertian fungsi naik dan fungsi turun adalah sebagai berikut. Nih. Misalkan F adalah fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I. Berarti fungsi F disebut naik atau dikatakan naik pada selang I jika untuk setiap X1 dan X2 di I dengan X1 itu harus lebih kecil daripada X2. Maka fungsi X1 lebih kecil daripada fungsi X2. Ini dikatakan naik. Nah, kalau dikatakan turunnya seperti apa? Berarti terbalikannya. Fungsi F dikatakan turun pada selang I jika untuk setiap X1 dan X2 di I dengan X1 ini lebih kecil dari X2, maka fungsi X1 lebih besar daripada fungsi X2. Jadi fungsi X1 nya lebih besar daripada X2, yang ini lebih kecil ya kan, naik. Nah,
Dengan asumsi yang lain adalah, misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I, dan f mempunyai turunan di I. Berarti, jika turunan pertamanya lebih besar daripada 0, maka dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Nah, jika turunan pertamanya kurang dari 0, maka di selang I, maka f merupakan fungsi turun, gitu ya. Bu, masih kurang paham. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal aja. Nah, di sini ada, tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 5. Caranya gimana, Bu? Ini fungsinya. Berarti tentukan dulu turunan pertamanya. Tentukan dulu turunan pertama dari ini. X pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 15. Maka turunannya adalah 3 kali 1, 3x, 3 dikurangi 1, 2, dikurangi 3 kali 2, 6, 2 kurangi 1, 1, berarti x, dikurangi 0, ya kan? Berarti 0 nggak usah ditulis. Ini turunan pertamanya. Nah, habis itu, tentukan pembuat 0 fungsi f dari fungsi turunan fungsi pertama, ya kan? Nah, maka turunan fungsi x sama dengan 0, ketika kita buat seperti ini, maka 3x pangkat 2 dikurangi 6x sama dengan 0. Kita bikin faktornya. Gimana cara bikin faktornya? Nah, kemarin sudah belajar tuh di materi-materi sebelumnya, ya kan? Di limit kalau nggak salah ya, bagaimana cara memfaktorkan ini, ya kan? Karena ini nggak ada angka yang nggak punya variabel, maka kita keluarkan aja x-nya. Atau karena ininya 6 adalah faktor dari 3 juga, ya kan? Berarti kita bisa nulisnya gini, 3x-nya kita keluarin. Untuk yang pertama berarti untuk dapat 3x dikali berapa yang hasilnya 3x pangkat 2. Berarti di sininya x. Sekarang ini min 6x. Di sini 3x. 3x dikali berapa yang hasilnya 6x. 3 kali 2 kan 6. Jadi di sininya 2 gitu kan. Maka kita punya fungsi ini, 3x sama x min 2. Nah, berarti kita untuk menentukan kayak gini, berarti ininya gimana? Berarti untuk ini x1, ini x2, ya kan? X1-nya berarti kalau x1-nya itu adalah 3x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 per 3. Berarti ini sama dengan 0, ya kan? Nah, kalau yang x2-nya berarti ini sama dengan x sama dengan 2, ya kan? Nih. Maka kita tahu nih selang-selangnya. Berarti uji nilai fungsi turunan dari fungsi x pada garis bilangan adalah di sininya 0, di sininya 2, ya kan? Nah, setelah itu kamu masukkan ini dari turunan yang tadi, kamu masukkan. Nih, di sininya kan 0. Berarti untuk yang di sini nih, untuk mengetahui nilai yang di sini, maka kamu iniin. Misalnya di sini kita mau kan di sini kan berarti harus kurang dari 0, berarti ini min 1, min 2, min 3, terserah. Ibu mau masukin ini ke min 1, coba. Nih, min 1. Berarti caranya gimana, Bu? Caranya seperti ini. Kan ini. 3x pangkat 2 min 6x, ya kan? Berarti sama dengan, kalau ininya min 1, Ibu ambilnya, berarti min 1 pangkat 2 dikurangi 6, min 1, ya kan? 3, 1, plus 6, ya kan? 3 tambah 6, 9, ya kan? Karena hasilnya 9, maka dia lebih besar dari 0. Maka yang di sini, ya kan? Pada selang yang ini, itu turunan dari fungsi x-nya lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita cari lagi. Untuk yang di sini, dia lebih dari 0 apa? Kurang dari 0, gitu kan? Nah, caranya sama. Dari 0 sampai 2 ini angka berapa aja? Ada angka 1 kan? Berarti kita ganti setiap x-nya menjadi angka 1. Nah, setelah dihitung, maka dapatnya min 3. Berarti min 3 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil kan? Nah, lebih kecil daripada 0. Maka turunan dari fungsi x lebih kecil daripada 0, gitu kan? Nah, yang ini juga sama. Karena di sininya harus lebih dari angka 2, berarti Ibu ambilnya 3. Nah,
Ketika ininya diganti, X-nya diganti dengan angka 3, maka ininya gini, 9. Nah, 9 ini lebih besar daripada 0, maka turunan dari fungsi X lebih besar daripada 0 gitu kan. Nah, dari ketiga ini kita bisa ngambil kesimpulan. Kenapa? Bahwa syarat f(x) naik adalah jika turunan dari fungsi X lebih besar daripada 0, sehingga fungsi X yang naik pada intervalnya yaitu yang mana yang naik? Dia kan harus, ininya harus lebih besar, berarti yang ini sama yang ini, maka ininya adalah X lebih kecil dari 0 karena dia kesini kan, yang kesini kan, yang lebih besarnya, maka X lebih kecil dari 0 atau ini, ya kan? X lebih besar daripada 2 karena dia kesini gitu kan, karena angkanya 3, 4, 5, 6 gitu kan, ini juga min 1, min 2, min 3 ya kan, maka fungsi naiknya adanya di sini sama di sini. Nah, fungsi turunnya itu adanya di mana? Adanya di sini, di antara 0 sama 2, maka sehingga f(x) turun pada intervalnya. Cara nulisnya gimana? Cara nulisnya gini, karena batasnya 0, di sininya 2, maka X ini itu harus lebih besar dari 0, tapi harus lebih kecil dari 2, gitu ya. Maka inilah syarat naiknya dan syarat turunnya, gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 5, yaitu tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi berikut. Fungsinya ini, gitu ya. Fungsi X sama dengan X pangkat 2 ditambah 3 per X dikurang 1. Maka yang pertama kali kita lakukan apa? Sama kayak tadi, tentukan turunan fungsi f(x). Turunin dulu. Caranya gimana? Nah, caranya yang mana ini? Ini kan pembagian, ya kan? Gimana ini? Ininya U, ininya V, gitu kan? Maka kita masukkan ke rumusnya. Apa rumusnya? Ayo, kita buat dulu nih. Nih, ya kan? U aksen kali V dikurangi U dikali V aksen per V aksen, gitu kan? Gimana? Berarti U aksen kali V dikurangi ya U kali V aksen per V pangkat 2, ya kan? Nah, berarti ini kita cari dulu. Kita pisah-pisahin. U-nya apa? U aksennya apa? U-nya apa? X pangkat 2 plus 3. Berarti ininya 2X. Ini V. X min 1. Berarti V aksennya apa? 1. Ya kan? Maka kita kesiniin. Berarti ini 2X kali F V X min 1 terus dikurangi U X pangkat 2 plus 3 dikali V aksen 1 per V X min 1 pangkat 2 ini, ya kan? Nah, sudah gini kita ini kan, ya kan, ini 2X pangkat 2, berarti di sini kan 2X pangkat 2 min 2X, ya kan, dikurangi X pangkat 2 plus 3, ya kan, berarti ini 2X pangkat 2 min 2X min X pangkat 2 min 3, gitu kan. Berarti ini 2X pangkat 2 min X pangkat 2 min 2X min 3, ini jadi X pangkat 2 min 2X min 3, gitu kan. Nah, karena ini kan ininya masih tetap turunin aja. Nah, setelah ini maka gimana? Nah, ininya kamu jadikan faktor. Gimana jadikan faktornya? Berarti ini adalah faktornya adalah
karena di sininya 3 berarti kamu cari angka berapa, kan ini X, angka berapa yang ketika dikalikan hasilnya min 3, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 2, berarti di sininya kan kalau angka yang dikali 3 berarti kan 3 sama 1 doang kan. Nah, kalau 3-nya positif, maka 3 kurang 1, 2 positif. Berarti di sini harusnya 1, di sininya 3 gitu kan. Gini. Nah, sudah seperti ini, maka kan nih, berarti X plus 1 dikali X min 3 per X min 1 pangkat 2 gitu kan. Nah, berarti tentukan titik-titik kritisnya. Nah, yaitu yang pertama titik stasioner dari turunan fungsi X sama dengan 0. Maka yang ini dulu yang di atas. X ditambah 1 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka di sininya kita tahu X yang pertama adalah min 1, X yang kedua adalah 3 gitu kan. Nah, kita yang kedua adalah kita cari titik singularnya. Titik singular itu diambilnya dari mana? Dari sini. Berarti sama dengan X dikurangi 1, dia tidak sama dengan 0. Berarti X ini tidak boleh sama dengan 1, ya kan? Berarti kita udah dapat titik-titiknya. Berarti uji nilai fungsi turunan dari fungsi X dari garis bilangan yaitu kita dapat tadi apa? Min 1, 3 sama 1. Kita katakan di sini 1. Nah, caranya gimana, Bu? Nah, untuk cara nyari ininya itu sama kayak yang tadi. Dari turunan ini kamu ganti. Berarti di sini misalnya min 1. Ini kan harusnya batasnya min 1, berarti setelah min 1 min 2 kamu ganti setiap X dengan min 2. Berarti didapatkan ini 5/9. 5/9 ini karena ininya masih 5/9 enggak min, maka dia lebih besar daripada 0. Nah, sekarang yang ini antara min 1 sama 1 berarti 0, ya kan? Nah, masukin lagi ke sini. Didapat di sininya min 3. Ya kan? Min 3 berarti fungsinya lebih kecil dari 0. Nah, yang ini juga sama. Antara 1 sama 3 berarti angka 2. Kita ganti setiap X-nya dengan angka 2. Didapat di sininya min 3 berarti masih lebih kecil dari 0. Sekarang ini lebih besar daripada 3, 4. Kita masukkan lagi ke sini. Didapat 5/9 lagi, berarti dia lebih besar dari 0. Maka syarat dari fungsi naiknya adalah adanya di mana? Di sini sama di sini. Kenapa? Karena turunan dari fungsi X-nya lebih besar daripada 0. Maka ininya bagaimana? Berarti ininya X-nya lebih kecil daripada min 1 karena dia ke sini, ke kiri, ya kan? Atau X-nya lebih besar daripada 3 di sini, ya kan? Dan syarat turunnya adanya di mana? Di sini sama di sini. Sehingga fungsi turunnya adanya di sini. Min 1 lebih kecil dari X, X-nya itu harus lebih kecil dari 1, ya kan? Atau dia juga di sini. Berarti ininya gimana? 1 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 3. Maka ini fungsinya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau masih kurang paham, silakan diulang-ulang kembali dan diputar-putar kembali, ya. Nah, sekarang kita masuk ke judul titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Tadi kita udah membahas tuh sedikit tentang nilai stasioner, ya kan? Titik stasioner. Nah, sekarang kita membahas tentang titik dan nilai stasioner, di mana definisinya adalah misalkan F adalah fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika turunan dari F itu adalah A sama dengan 0, maka fungsi X-nya stasioner di titik X sama dengan A. Dengan nilai F, nilai fungsi A-nya disebut dengan nilai stasioner atau Fx di X sama dengan A. Nah, yang kedua adalah titik A, F fungsi A disebut dengan titik stasioner. Jadi nilai stasionernya X sama dengan A, titik stasionernya adalah A, FA. Gitu disebut dengan titik stasioner, seperti itu. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal aja langsung. Nah,
Tentukan nilai dan titik stasioner fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 8. Penyelesaiannya adalah tentukan turunannya dulu dari ini. Berarti turunannya adalah 1 dikali 3, 3x, 3 dikurangi 1, 2, 2 kali, min 12 dikali 1 min 12, 1 kurang 1, 0. Turunan dari 8 adalah 0. Berarti turunannya adalah, turunan dari fungsi x-nya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 12. Itu kan? Nah, syarat stasioner tadi adalah turunan dari fungsi x-nya itu harus sama dengan 0. Maka kita cari di sini. 3x pangkat 2 dikurangi 12, kita faktorkan. Berarti faktornya gimana? Berarti ini aja, karena ini nggak ada yang x-nya, yang di tengah-tengah nggak ada x-nya, berarti kita keluarin aja 3-nya. 3 dikali untuk, nih, yang pertama kan 3x pangkat 2. 3 dikali berapa untuk menghasilkan 3x pangkat 2? Dikali x pangkat 2 ya kan? Nah, sekarang yang ini, min 12. Nah, 3 dikali berapa untuk menghasilkan min 12? Kalinya dengan min 4, ya kan? Itu sama dengan 0. Nah, 3-nya tetap 3. Nah, sekarang kita punya ini, x pangkat 2 dikurangi 4. Gimana caranya? Caranya adalah ini. Cari angka berapa yang ketika dikalikan hasilnya min 4, ketika ditambahkan hasilnya 0. Karena di sini di tengahnya nggak ada x-nya, ya kan? Maka 0. Berarti hasilnya adalah x ditambah 2 dan x dikurang 2. Ini faktornya. Maka di sini kita ambil yang ini aja. Yang berupa faktor aja, 3-nya nggak usah. Maka kita dapat x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2 dari sini. Ini min 2, ini 2 ya kan? Nah, habis itu kita tentukan nilai stasionernya. Nilai stasioner adalah ke ini, kita masukkan x sama dengan min 2 ke fungsi yang ini, ke fungsi ini. Maka min 2 pangkat 3, min 12, min 2 ditambah 8 sama dengan 24. Sekarang yang ininya 2, kita masukin juga ke fungsi yang pertama. Bukan fungsi turunan ya, fungsi yang pertama. Maka 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali 2, ya kan? Ditambah 8 sama dengan min 8. Berarti kesimpulannya adalah nilai stasionernya adalah min 8 dan 24. Titik stasionernya adalah 2, min 8. Dari mana 2? Di sini. 2, min 8 dan min 2,24 gitu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang menentukan titik minimum dan maksimum fungsi aljabar. Jadi, sebelum menentukan titik maksimum dan minimum ini, kamu harus tahu kurvanya nih. Di sini ada kurva. Berarti titik maksimum itu adanya di mana? Ketika kurvanya naik. Ya kan? Ketika kurvanya naik, ada kurva turun. Maksimum itu dikatakan maksimum ketika kurvanya naik. Nah, titik maksimum itu adanya titik di tengah-tengah kurva yang sedang naik. Nah, ini di sini maksimumnya. Berarti kalau titik minimumnya adanya di mana? Karena ini minimum, maka kurvanya kurva yang turun. Nah, titik minimumnya adanya di mana? Sama, di tengah-tengah titik minimum. Seperti itu ya. Nah, kalau titik maksimum, dia tandanya positif. Berarti harus lebih besar daripada 0. Kalau yang minimum, nih, antara ini, berarti ininya negatif. Yang ini positif lagi. Jadi nanti ininya adalah positif, negatif, positif. Itu titik tanda-tanda di maksimum dan minimum. Nanti lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal aja ya. Nah, untuk titik balik maksimum itu adanya di mana? Nah, ketika kita tahu ini titik maksimumnya, berarti titik baliknya di mana? Berarti gini. Ketika tadi kata ibu dimulai dari positif, berarti positifnya mulainya dari mana? Dari mulai titik yang ini sampai dengan titik puncaknya atau titik minimum maksimumnya, ini itu berlambang positif. Jadi dia positif terus naik. Itu kan kurvanya. Nah, dari titik ini ke titik ini itu turun. Semakin turun. Maka ini namanya titik balik maksimum. Nah, ini juga sama titik balik minimumnya. Ketika di sini dia turun terus. Nah, sampai ke titik ini, dari titik sini ke titik ini dia naik, gitu kan?
Ini namanya titik balik minimum. Nah, sekarang ini titik belok naik. Gimana caranya? Apa itu titik belok naik? Nah, ini titik belok naik nih. Ketika F-nya lebih besar dari 0, maka ini dari sini kan misalnya tadinya ini lengkung ya, misalnya ini lengkung. Kan dari sini, dari titik yang ini, berarti kan ini titik nih. Dari sini ke sini, berarti dia positif, ya kan? Harus naik, positif. Nah, ketika ada di landai sini, ini kan landai, berarti ini fungsinya sama dengan 0. Nah, ya kan? Nah, ini ketika naik, lebih naik lagi, ya kan? Ini tadi naik, terus melandai, terus naik lagi. Ketika naik lagi, berarti ininya lebih besar lagi dari 0. Begitu juga titik turun. Kalau dia misalnya dari sini nih, ya kan? Ini turun, berarti F-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini melandai, berarti F-nya sama dengan 0, ya kan? Turun lagi di sini, berarti F-nya lebih kecil lagi daripada 0. Itu namanya titik belok turun, gitu ya. Nah, sifat 1. Misalkan F fungsi yang mempunyai turunan ini, turunan fungsi A sama dengan 0. Nah, jika nilai turunan dari fungsi ini bertanda positif di X lebih kecil daripada A dan bertanda negatif di X lebih besar daripada A, maka A, fungsi A disebut titik maksimum lokal. Yang kedua, jika nilai turunan dari fungsi ini bertanda negatif di X lebih kecil dari C dan bertanda positif di X lebih besar dari C, maka C, fungsi C disebut titik minimum lokal. Nah, jika di sekitar X sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai fungsi turunan fungsi, maka B, fungsi B disebut titik belok horizontal. Maksudnya gimana, Bu? Nah, untuk mengetahuinya kita belajar dari contoh soal, ya. Nah, di sini ada tentukan nilai balik maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan, ini fungsinya nih, 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 dikurangi 6X. Penyelesaiannya adalah, berarti dari fungsi ini kita turunkan. Turunannya gimana? 1/3 dikali 3, 1. 3 dikurangi 1, 2. 1/2 dikali 2, 1. 2 dikurangi 1, 1. Min 6X kali 6 kali 1, 6. X 1 dikurang 1, 0. Maka di sininya min 6 aja. Maka turunannya adalah ini. Paham? Nah, setelah itu, syarat titiknya stasioner. Kayak tadi, kita cari faktor dari ini untuk menentukan titik stasioner ya. Berarti kita cari angka berapa yang ketika dikalikan hasilnya min 6, ketika dijumlah atau dikurangi hasilnya 1. Maka kita dapat faktornya ini, X dikurangi 2, X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti ini kita dapat nih, X min 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Dapat. Nah, yang kedua adalah menentukan titik-titik stasionernya. Dengan caranya kayak gimana? Kayak tadi, X sama dengan 2. Yang ini dulu. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. Dapatnya berapa? Ini dapatnya. Sekarang kita masukkan ke yang ini. X sama dengan min 3. Dapatnya berapa? Sama. Masukinnya ke fungsinya, bukan keturunannya. Kita dapatnya ini. Ini lebih kecil dari 0. Ini lebih besar dari 0. Ya kan? Maka, jadi 2 titik stasioner yaitu 2, min 7 1/3 dengan nilai stasionernya min 7 1/3 yang ini. Dan ini titiknya. Min 3, 13 1/2 dengan nilai stasionernya yaitu ini. Ya kan? Ini kita dapat nih titik-titik stasionernya. Setelah itu, kita hitungkan. Nih, ininya. Kalau X, nih, ketika ininya X, ininya turunan pertamanya, ininya gradiennya. Dia apakah naik, apa landai, apa turun,
gitu kan, apa naik lagi apa landai lagi gitu kan. Kita masukkan ini yang pertama, ketika ininya kurang dari min 3. Nah ini tuh dapat dari mana Bu? Kalau ini mau dibikin bagian seperti tadi yang kayak gini gitu kan, berarti di sininya berapa? Min 3, terus di sininya berapa? 2. Ini dari mana? Dari titik stasioner yang ini. 2 sama min 3 ya kan. Nah berarti kita hitungnya dari mana? Dari sini dulu nih, dari yang kurang dari 3 dulu. Maka kita masukkan ke fungsinya yang ini, x pangkat 2 plus x min 6. Jadi ininya adalah x pangkat 2 min x plus 6 ya, kalau nggak salah. Plus, nah ininya plus, ininya min, itu kan. Nah sekarang ini dulu, ini kan kurang dari x, kurang dari min 3, maka yang kurang dari min 3 adalah min 4. Berarti ini min 4 pangkat 2 plus apa? 4 ya kan, min 6. Berapa? Min 16. Enggak, plus kan, min ketemu min, plus 4 min 6, berarti 20 min 6 sama dengan 14 ya kan. Berarti ininya positif kan, berarti ini, berarti gradiennya apa? Naik. Nah begitu juga dengan ini. Kalau ininya di min 3, kalau x-nya min 3, kamu cari lagi. Di sini didapatkan 0, maka landai, ya kan? Nah, sekarang ini dari min 3 sampai dengan 2. Berarti ada min 2, min 1, 0, 1, ya kan? Nah, kamu hitung. Nah, di sini didapatkan kalau ini negatif, berarti turun. Nah, hitung lagi. Kalau di 2-nya gimana? Kalau di 2-nya 0, berarti landai lagi. Berarti kalau lebih dari 2, di sini dapatnya positif, berarti naik lagi. Nah, kesimpulannya adalah ketika F itu min 3, maka kan tadi dapat ini kan, 13 1/2 merupakan nilai balik maksimum. Karena ininya, ini kan, berubah tanda dari positif ke negatif. Dan titik balik maksimumnya adalah ini. Ya kan? Nah, sekarang yang ini, ketika ininya 2, maka tadi yang didapat ini merupakan nilai balik minimum. Kenapa? Karena ininya berubah dari tanda negatif, ini kan nih, positif, landai, negatif, berarti kan dari positif ke negatif. Nah, kalau yang ini, dari negatif, landai ke positif, maka dia minimum, gitu kan? Negatif ke positif, dan titik baliknya yang ini, yang tadi. Gitu loh, paham ya sampai sini? Untuk lebih memahaminya silahkan diulang-ulang kembali ya. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup A, B. Ininya ada ininya, interval tertutupnya. Sifatnya adalah misalnya F didefinisikan pada selang I yang memuat titik C jika fungsi C adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung dari I, yang kedua titik stasioner dari fungsi turunan fungsi C sama dengan 0, yang ketiga adalah titik singular dari fungsi turunan dari fungsi C. Tidak ada. Nah, tahapan menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kontinu pada interval tertutup A, B adalah sebagai berikut. Yang pertama, selesaikan dulu, cari dulu turunannya. Yang kedua, cari semua titik kritis dari fungsi X pada interval tertutup A, B, yaitu untuk mencari titik ujungnya berarti intervalnya adalah X, A dan X, B. Kan ini tertutupnya kan? Yang kedua adalah
cari titik stasionernya, di mana C ini merupakan anggota dari A, B dengan turunan dari fungsi C itu sama dengan 0. Yang ketiga, untuk menentukan titik singular, maka D itu anggota dari A, B dengan turunan dari fungsi D itu tidak ada. Nah, yang ketiga adalah hitung nilai fungsi X pada semua titik kritis, yang ini, 3 ini, yang diperoleh pada langkah 2, nilai terbesar dan nilai terkecil yang dihasilkan merupakan nilai maksimum dan minimum dari fungsi X. Gitu, ini tahapannya. Nah, untuk lebih mempermudah lagi, kita masuk ke contoh soal. Lihat. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsinya ini dalam interval ini. Berarti, nah, ya kan? Dalam intervalnya ini. 2 lebih kecil sama dengan X itu lebih kecil sama dengan 1. Maka, yang pertama adalah kita suruh tentuin dulu. Apa? Turunan dari ini. Turunannya didapat ini. 2x pangkat 2 min 6x min 6. Nah, ini kita jadikan faktor dulu. Karena ininya 12x, di sininya ada 6, maka kita cari faktor dari 12 kan ada 6-nya. Maka 6-nya dikeluarin. Berarti 6 dalam kurung tadi kayak tadi. 6 dikali berapa biar menghasilkan 12x pangkat 2. Nah, didapatkan kayak gini. Ya kan? Maka dikalinya 2, berarti 2x pangkat 2, ya kan? 6 dikali berapa biar menghasilkan min 6x. Berarti di sini dikalikan min x. Sekarang lagi 6 dikali berapa biar menghasilkan min 6, dikalinya 1 gitu kan. Maka di sini dapat 2x pangkat 2 min x min 1 gitu kan. Nah, kita cari faktor yang ini. Nah, didapat ini x plus 1 2x min 1. Nah, udah dapat faktor yang ini, maka cari semua titik kritis. Yang tadi ada 3 pada interval tertutup min 2 sama 1. Min 2-nya dari mana, Bu? Ya kan? Min 2-nya dari sini. Ini min ya. Nih, ini tuh min 2. Maka ini kan, berarti kan ini kalau dibuat A, B ini kan berarti sama dengan min 2, min 1 gitu kan? Ya kan? Berarti A-nya kan tadi ini titik ujungnya. Berarti ininya X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Dapat titik ujung. Sekarang kritis yang kedua. Nilai stasionernya. Ketika ini turunan dari fungsi X itu sama dengan 0. Yang ini kan sama dengan 0. Maka dicari ininya aja. Yang di dalam kurungnya aja berarti kan. Ininya min 1, yang ininya X sama dengan 1/2. Ya kan? Ini titik stasionernya. Ini yang ketiga. Tidak ada titik singular. Kan itunya tadinya tidak ada kan, berarti tidak ada. Ya udah. Nah, sekarang hitung F pada setiap titik kritis. Di mana titik kritisnya berapa? Min 1. Ya kan? Nih, min 1, min 2, 1/2 sama 1. Ya kan? Dari sini. Ini. Nah, kita ini. Nah, kita masukin ke persamaannya, ke fungsinya yang awal nih. Nah, udah dapet ini min plus. Ibu gini kan, in plus, min plus gitu kan. Maka kesimpulannya, nilai minimumnya yang paling kecilnya yang mana? Ada min 7, ada min 3/4. Lebih kecil min 7 kan daripada min 3/4, maka nilai minimumnya yang ini. F min 2, min 2-nya dari sini, min 7-nya dari sini hasilnya. Itu minimum. Maksimumnya yang mana? Ada 6, ada 2. Mana yang lebih besar? 6. Berarti di fungsi mana adanya? 6. Min 1 hasilnya 6. Itu merupakan maksimum gitu. Paham ya? Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu nah, yang terakhir adalah maksimum dan minimum masalah kontekstual. Ini, dalam hidup ini kita sering menghadapi masalah guna mendapatkan jalan terbaik, ya kan, untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang petani ingin memilih kombinasi hasil panen yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Seorang dokter akan menentukan dosis obat
terkecil untuk menyembuhkan suatu penyakit. Seorang kepala pabrik akan menekan sekecil mungkin biaya pendistribusikan produknya. Kadangkala salah satu dari masalah ini atau masalah di atas dapat dirumuskan sehingga akan melibatkan maksimum dan minimum fungsi tertentu. Nah, dalam menyelesaikan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual harus mempertimbangkan tahapan berikut. Nih, tetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematik. Yang kedua, tetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Yang ketiga, tentukan penyelesaian optimum dari model matematikanya. Yang keempat adalah berikan penafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Nah, di sini ada banyak contoh soal. Ibu akan membahas satu contoh soal saja, yang lainnya kalian silahkan pelajari sendiri ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan oleh ibu. Nah, ibu akan bahas contoh yang 4 ini. Contoh 4, akan dibuat sebuah persegi panjang dengan kelilingnya adalah 48. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Agar luasnya benar-benar maksimum di 48. Maka penyelesaiannya adalah, karena diketahui keliling persegi panjang itu kita tahu rumusnya adalah 2 kali P tambah L. Nah, ininya adalah 48, maka P tambah L, 48 ini dibagi sama 2. Berarti P tambah L sama dengan 2. Berarti L-nya atau lebarnya berarti sama dengan 24 dikurangi panjangnya. Ini kita masuk ke, kita jadikan persamaan pertama. Nah, untuk nih, berapakah ukuran persegi panjang agar luasnya luas L kan? Berarti L sama dengan P dikali L, ya kan? Untuk luas persegi panjang ini rumusnya kan? Berarti sama dengan P, L-nya adalah tadi 24 dikurangi P. Berarti L-nya itu adalah 24 dikurangi P. Berarti ini 24P dikurangi P pangkat 2, ya kan? Berarti turunannya adalah berapa? 24P turunannya 24. P pangkat 2 turunannya adalah min 2P gitu kan? Nah, syarat ekstrimnya untuk L sama dengan DL per DP atau turunan pertamanya adalah sama dengan 0, sehingga 24 dikurangi 2P sama dengan harus 0, maka 2P sama dengan 24. Min 2P-nya yang pindah ruas, ya kan? Berarti P sama dengan 24 bagi 2, 12. Maka substitusikan P 12 ke persamaan yang ini yang udah kita dapatkan. Berarti untuk mengetahui L, berarti L-nya sama dengan 24 dikurangi P-nya di berapa? 12. Berarti 24 kurangi 12 sama dengan 12. Jadi ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum adalah P-nya 12, L-nya juga 12 cm, dan luas persegi panjangnya adalah 12 kali 12, P kali L, ya kan? P-nya 12, L-nya 12, berarti sama dengan luasnya 144 cm kuadrat gitu. Sampai sini paham? Nah, untuk contoh soal yang kelima dan yang keenam, silahkan kalian keenam dan ketujuh, silahkan kalian baca-baca. Ini ada di modul ya, dan kalian tanyakan ketika kalian tidak paham ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita bertemu lagi di next materi selanjutnya. Oke, semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.